Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita karena kemarin sudah pertemuan secara live, tadi live dengan online, sekarang kita dengan YouTube untuk bisa secara blended dikombinasikan dengan berbagai metode sekaligus kita akan jadi menguasai banyak hal. Nah, pada pertemuan ini langsung aja kita akan membahas, kemarin kita sudah kenalan, kita bahas lanjutannya dari pendahuluan. Ya, kita sudah sampaikan, mungkin Anda sudah paham bahwa kondisi saat ini, itu kita masuk pada dunia yang kompetitif, di mana mungkin saya pernah menyampaikan atau tidak ya, bahwa kondisi Indonesia itu akan memasuki pada tahun kalau begitu saya pada mungkin ini saya sampaikan dulu, mungkin kalau saya ulangi kalaupun pernah bentar ya, stop screen dulu, ini saya lihat dulu. Ya, jadi mungkin saya pernah memberikan masalah ini sehubungan dengan perkuliahan, di mana saya sampaikan ulang bahwa akan ada kondisi di mana, jadi kalau bagi yang sudah pernah mendengar ini slide screen-nya. Jadi ada suatu kondisi di mana pada tahun 2030-2050 itu adalah Anda akan menjadi drivernya. Di mana apa? Di mana menurut kajian dari McKinsey 2012 itu Indonesia akan menjadi kekuatan nomor 7 dunia pada tahun 2030. Nah, saat ini Indonesia kemarin-kemarin itu pada tahun sebelum-sebelumnya itu posisi 16-17. Namun ada dua prediksi karena COVID ini ternyata kekuatan ekonomi Indonesia itu menjadi lebih cepat lagi. Kenapa bisa itu terjadi? Karena ada kondisi Indonesia itu lagi memasuki generasi lapis tipis, jendela kesempatan. Jadi sebetulnya Indonesia itu tidak perlu ekspor, itu nggak masalah, karena sumber daya Indonesia dan konsumsi Indonesia itu cukup memadai. Nah, pada tahun 2017 kemarin itu PricewaterhouseCoopers atau PwC itu memprediksikan lagi bahwa Indonesia akan memasuki sebagai kekuatan kelima di dunia, di bawahnya Jepang. Ini artinya dalam proses kemajuan suatu bangsa itu tidak terlepas dengan jumlah penduduk atau bonus demografi. Ini bertentangan atau mungkin asimetri dengan teori sebelumnya. Ketika masa lalu itu Robert Malthus mengatakan bahwa manusia itu mengikuti pertumbuhan manusia itu mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan makanan mengikuti deret hitung. Artinya kelipatan pertambahan jumlah makanan itu melalui penjumlahan, kelipatan penjumlahan, sedangkan pertambahan penduduk atau manusia itu mengikuti
kelipatan perkalian. Artinya terjadi kecepatan kebutuhan makanan itu lebih cepat dari kebutuhan penduduk. Nah, artinya di situ ada teori bahwa kan akan terjadi saling perang, saling bunuh, walaupun memang setelah terjadi, setelah Perang Dunia itu. Dan efek berikutnya adalah orang itu diharapkan tidak menikah, kalau menikah tidak punya anak. Nah, ini terjadi di negara-negara maju. Dan Indonesia sebenarnya pernah mengalami dengan namanya program KP pada zamannya Soeharto. Keluarga berencananya adalah membatasi kelahiran anak 2 cukup. Tapi sebetulnya tahun-tahun sebelumnya itu rata-rata anak itu 10. Ada yang 7, ada yang 12, atau mungkin rata-rata 8 lah gitu. Nah, tapi setelah kelahiran yang besar itu ternyata nikmatnya pada tahun 2030 nanti terjadi angkatan muda yang sangat besar. Ya. Ini terbukti juga bahwa Cina yang sebelumnya itu menjadi negara yang mungkin berkembang dan miskin sekarang menjadi negara kekuatan terbesar di dunia nanti pada tahun 2040, disusul Amerika. Amerika negara maju yang lebih dulu masih tinggi karena penduduknya juga tinggi. Nah, kemudian disusul India, Jepang, dan Indonesia. Nah, prediksi selanjutnya pada Ekonomi Intelligence Unit, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar pada tahun 2050. Jadi dari tahun sekarang itu sekitar ya 29 tahun lagi gitu ya. Itu Indonesia akan menjadi kekuatan keempat terbesar di dunia setelah Cina, Amerika, dan India. Ya, seperti itu. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena kita lagi mengalami siklus 700-an yang dialami oleh Nusantara atau Indonesia. Oh, sebentar, ini sudah saya screen dulu belum ya? Sorry, ini berarti tadi belum di screen ya. Sempat saya matiin ya. Nah, tadi udah ngomong banyak tapi ternyata belum di share screen. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi belum. Jadi sebelumnya tadi kita bicarakan masalah ini. Jadi kondisi kekuatan ekonomi prediksi. Kemudian kenapa itu terjadi? Karena sebetulnya Indonesia lagi mengalami siklus 700 tahunan. Jadi pada abad 21 ini adalah keberulangan pada abad 7, yaitu yang dilakukan atau diterima oleh Kerajaan Nusantara pertama, yaitu Sriwijaya, yang oleh Raja Dapunta yang sama Sri Jayanasa, 671. Puncaknya oleh Rudra Wikrama pada tahun 728 hingga 742. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya itu pada saat itu terjadi angkatan muda yang sangat besar. Dan itu berulang lagi pada zaman Majapahit, abad ke-14 pada ketika Prabu Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Yang luas wilayahnya itu sampai Amerika. Ya, sampai jauh di banyak Asia gitu ya. Nah, karena saat itu kekuatan pemudanya biasa. Kalau pemuda yang banyak itu sangat agresif, dinamis, dan kreatif. Nah, sekarang itu kalau perusahaan-perusahaan pengen maju ya salah satunya adalah dengan cara memberdayakan angkatan muda, fresh graduate. Kalau suatu perusahaan hanya mengandalkan orang-orang tua itu susah maju, ya lambat. Nah, saat ini jadi pada abad 21 ini juga sekaligus sebagai apa ya? Ada suatu jendela yang nanti akan tercapai. Jadi abad 21 itu tidak mulai dari tahun 2000 gitu, maksudnya enggak 2000 enggak, tapi ada jendela tipis kesempatan pada 2030 hingga 2050, tapi sebenarnya 2010 ini sudah dimulai.
Ini sudah melihat tanda-tandanya, jadi Anda melihat tanda-tandanya perkembangannya Indonesia memang luar biasa. Baik dari kesejahteraan walaupun masih ada yang sana-sini, saya kira di negara maju pun masih ada. Nah, ini adalah prediksi yang baru saja disampaikan oleh Bank Dunia bahwa negara-negara yang tadinya di atas itu mulai tahun 2024 nanti menurun. Sorry. Pada tahun 2024 nanti akan menjadi di sini, sorry. Nah, ini Tiongkok yang awalnya tahun 92 di posisi 10 itu terus melejit pada tahun 2008. Jadi kurang lebih hanya nggak sampai 20 tahun itu sudah langsung melejit di posisi ini. Pertama 3 terus nanti melejit di posisi pertama nanti. Negara-negara maju yang hijau ini pada turun, berjatuhan. Karena apa? Mereka usia tuanya sudah semakin banyak. Nah, nanti kita lihat struktur demografinya. Nah, Indonesia, nah kita lihat Indonesia itu tahun 92 itu belum kelihatan. Nah, kemudian 2008 itu juga belum kelihatan, tapi pada ini jalan sendiri terus ya. Ini tapi pada tahun 2004 nanti Indonesia itu udah pada posisi 5, artinya sudah lebih cepat dari perkiraan. Jadi tidak ada garisnya. Ini kalau kita lihat ini Indonesia ini ya. Ini jadi dari nggak ada gerakannya tapi muncul. Yang kedua mana? India. Nah, India itu juga tiba-tiba nongol karena jumlah penduduknya yang produktif yang besar-besar. Negara-negara maju kalah dengan Indonesia nanti ya. Nah, Rusia itu malah menjadi naik juga gitu ya. Nah, ini ada beberapa kondisi yang proyeksinya seperti ini, kekuatan ekonominya. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, karena setiap negara itu memiliki namanya komposisi demografi. Terdiri dari children atau anak-anak usia kurang dari 14 tahun, kemudian working age atau usia kerja antara 15 sampai 65 tahun, ya sebetulnya seperti Anda itu sudah masuk usia kerja tapi mungkin masih kuliah, sebentar lagi produktif, sama elderly atau usia tua. Nah, di negara berkembang itu umumnya itu adalah angkatan bayinya banyak atau anaknya banyak, yang bekerja sedang atau cukup tua, nah sedikit, kemudian yang tua sedikit. Nah, artinya apa? 2 orang yang bekerja itu menghidupi 6 orang. 6 orang itu siapa? 3 anak, 2 dirinya sama 1 orang dewasa atau tua. Nah, sedangkan negara maju itu kebalik. Kalau negara maju itu anaknya sedikit atau usia bayinya di bawah 14 tahun sedikit, yang bekerja sedangkan tapi usia tuanya banyak. Usia tua ini makan, tapi pengennya cuma bersenang-senang, dan itu ciri dari negara maju seperti negara Jepang, negara Singapura kalau di Asia gitu ya. Hampir semuanya Eropa gitu, negara-negara maju itu. Jadi mereka maunya piknik, tidak kerja gitu. Artinya apa? Di sini terjadi kalau dari sini kelihatan aja ya. Nanti negara maju itu akan mengecil jumlah penduduknya. Karena anak satu yang lahir nanti yang meninggal itu 6, belum lagi meninggal di usia muda juga bisa. Artinya apa? Pertumbuhan penduduk itu negatif. Yang meninggal lebih banyak daripada yang lahir. Nah, beda sama Indonesia. Indonesia itu sekarang posisinya adalah 271, artinya ada anak-anak 2, yang kerja 7 orang, yang menikmati orang tuanya 1. Jadi banyak produktivitasnya. Di situ akan menghasilkan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Ya kalau kayak gini, kalau coba aja Anda berpikir sejenak. Kalaupun perang nanti ya larinya cepat, menggunakan senjata juga terengginas gitu. Kalau sedangkan yang negara maju itu sudah tua-tua gitu kan. Anak-anak juga sedikit gitu kan.
kita ada posisi yang sangat tangguh dan kuat dan dinamis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi nanti akan ada namanya jendela kesempatan. Ya. Di sini maksud grafik ini usia kerja itu di Indonesia itu awalnya hanya 50%, kemudian naik, ya, naik menjadi tinggi. Dan awalnya angka ketergantungannya itu tinggi karena ada 50%, terus itu ada anak-anak yang banyak, orang tuanya sedikit. Nah, tapi lama-lama Indonesia nanti anak-anaknya menurun karena jadi dewasa. Jadi dewasa, ketika jadi dewasa mereka menjadi usia kerja itu adalah tahun 2010 sampai 2030. Nah, ini adalah masanya Anda nanti semuanya. Anda ini kan semester 6. Nah, nanti sebentar lagi setahun, 2 tahun lagi lah maksimal udah mulai kerja. Nanti 2030 itu Anda sudah menjadi manajer-manajer, pengusaha yang handal kan kayak gitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa Indonesia nanti menjadi kekuatan ekonomi yang terbesar lah. Sekarang tinggal Anda. Anda nanti dari sekian banyak angkatan-angkatan produktif itu hanya akan menjadi penonton dengan HP Anda yang sedang main-main, atau dari HP Anda bisa menghasilkan atau menjadi produktivitas. Nah, untuk bisa menjadi produktivitas yang tinggi itu tentunya terjadi apa yang disebut dengan namanya peningkatan daya saing atau peningkatan kualitas diri. Karena apa? Nah, dari sini sebetulnya saya sampaikan ada beberapa generasi. Generasi Anda itu adalah generasi yang ini. Namanya neo-milenial. Kalau ini milenial, itu generasi Mas Menteri itu, Nadiem Makarim. Kalau saya itu masuk generasinya X. Generasi yang mencari pekerjaan yang cenderung tetap, jadi guru, jadi dosen, jadi polisi, atau jadi sopir lah. Sedangkan kalau kayak gini, yang di sini kalau milenial itu tidak mengejar harta, tapi sambil santai menghasilkan dengan media sosial. Nah, kalau Anda itu adalah generasi yang tidak akan pernah lepas dengan gadget. Tapi penghasilan Anda bisa dari online shop, influencer, kemudian konten kreator. Jadi apa-apa yang saat ini belum didefinisikan bisa jadi menjadi pekerjaan Anda, termasuk generasi yang akan datang yang dimulai 2010 itu menjadi generasi yang sebetulnya belum kelihatan karena usia tertuanya generasi Alpha itu setelah milenial itu adalah 2010. Oke. Jadi nanti sukses itu merupakan bertemunya kesempatan dan kesiapan. Tergantung seberapa siap Anda. Ketika Anda tidak cukup siap, kesempatan sebesar apapun nggak akan bisa diterima. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan atau instansi. Kesempatan itu melalui namanya untuk dicapainya adalah ketika kita siap. Siap itu ketika apa? Segala sesuatunya dipersiapkan melalui total quality management. Ya. Total quality management atau manajemen mutu terpadu atau manajemen mutu total. Tidak hanya membahas mengenai pemasaran, jadi kita gembar-gemborkan pemasaran mungkin laku ya. Tapi ketika kualitasnya kita kurang memadai, cara ngirimnya terlambat dan sebagainya, maka bisa jadi itu akan lama-lama tergerus. Oke. Saya lebihkan pada share yang lain. Ya, sorry. Nah, oke, saya ganti. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana suatu organisasi atau negara itu untuk mampu bersaing. Menurut Porter itu
agar mampu memiliki keunggulan bersaing atau competitive advantage dalam sistem perdagangan global, maka harus memiliki tiga hal yang utama. Yang pertama adalah namanya harus memiliki, kemarin sudah saya sampaikan, biaya yang rendah atau low cost. Kemudian yang kedua adalah memiliki ciri pembeda atau diferensiasi, dan yang ketiga adalah memiliki respon yang cepat atau fast respon. Jadi coba Anda ingat ketika Anda untuk supaya lebih maju, lebih tangguh, lebih mampu bersaing, maka unit usaha apapun atau negara apapun harus memberikan respon, memberikan kegiatan-kegiatan produksinya yang rendah. Anda bisa bayangkan ketika jual produknya sama, kurang bagus, harganya tetap tinggi. Nah, kayak di Indonesia, kenapa di Indonesia itu mobil Avanza bisa laris? Karena memang memberikan bisa untuk 7 seat, tapi kualitas tetap lumayan, tapi harganya nggak terlalu tinggi. Terus yang berikutnya adalah ciri pembeda. Jadi apapun, misalnya Anda jualan bakso atau apa, sama bakso, sama mie ayam. Tapi kenapa yang satu bisa laris, satunya enggak? Nah, itu salah satu cirinya adalah ada ciri pembeda. Ciri pembeda yang unggul, bukan ciri pembeda yang kurang bagus. Supaya inilah yang nanti akan menyebabkan namanya branding, ya. Suatu merek tertentu yang misalnya apa itu, jilbab tertentu, soya atau mungkin apa ya, yang memang sudah dikenal mesti ada cirinya. Oh, dia pakai kain yang kayak gini, gitu ya. Kemudian respon itu harus sekarang cepat. Jadi ketika Anda, kenapa Gojek laris ya karena responnya cepat, gitu kan. Orang daripada masih dandan mau makan apa aja harus pergi, dia kita nelpon udah sebentar udah nyampe. Itu otomatis termasuk kenapa ojek online bisa lebih laris karena dia bisa mau menjemput, merespon kayak gitu kan daripada ojek pangkalan. Ini hal-hal yang harus kita sadari awal supaya kita memiliki daya saing yang kuat. Memiliki daya saing yang kuat, dan ini untuk biaya rendah itu adalah melalui proses dan respon itu melalui continuous improvement. Perbaikan berkesinambungan terus-menerus. Ya, perbaikan berkesinambungan dan terus-menerus. Ya. Sebentar. Ya sing ireng berana 100, ana sing kasar kowe belum 70. Kan kok tak kae. Kae laporan. Apa kon ngenteni bae sedang lagi ta? Ada nyemprot nasi ireng sih. Ya wis kan ngenteni wae apa ya, Mas? Ya, sorry. Sambil ngurusi jualan. Nah, jadi sekarang sambil ngajar, kadang-kala mohon maaf karena ini kebetulan ada yang urgent, saya harus jawab. Jadi menjadi orang besar itu jangan terjebak dengan namanya rutinitas. Artinya Anda terjebak untuk membuat ini. Nah, sekarang itu saya lagi ngajari adik saya, kemarin itu menjadi karyawan suatu distribusi pakan ternak. Pontang-panting sendiri, ngangkati, jualan, administrasi, nggak bisa mikir apa-apa. Padahal dia punya kesempatan sekarang